hanya dari foto ini ya, saya punya kecurigaan waktu pertumbuhan gigi KKI, mungkin waktu KKI dulu masih kecil nih. Nah, setelah dari aspek kesehatan tadi, mungkin pekerjaan selanjutnya adalah bagaimana kita akan membuat suatu rancangan untuk memperbaiki kondisi seseorang tersebut. Nah, ini nih mungkin Dokter Aaron akan menunjukkan nih bagaimana seorang prostodontis atau seorang smile designer itu akan membuat sebuah rancangan sebelum melakukan treatment secara konkret ke orang atau pasien yang bersangkutan. Nah, silakan dokter. Ini juga apa namanya, sebagai dokter gigi nih ya, kadang-kadang kan udah kebiasaan tuh begitu ngelihat orang, ngelihat giginya dulu. Ya sama kayak mungkin kalau orang fashion, iya, ngelihat bajunya. Kalau dokter gigi tuh ngelihat, oh, waduh giginya apa. Nah saya tuh punya kebiasaan kadang-kadang kalau, ya bukan ngelihat orang lah, kita kalau nonton film aja, nonton TV, ngelihat, wah si ini giginya kalau kita perbaiki seperti ini kayak lebih bagus deh, kalau ini lebih bagus. Nah saya tuh punya apa namanya, kayak iseng-iseng, kalau lagi iseng-iseng saya punya koleksi nih artis-artis tertentu itu, eh, saya bikin spell desainnya gitu. Atau Mindok punya punya tantangan, misalnya kita mau makeover siapa, kita bisa cari nih, saya punya koleksi beberapa artis-artis yang bisa kita. Wah, mantap. Kalau gitu, biar sesuai trending siapa ya? KKI mungkin ya. Wah, kebenaran ada, saya sempat. Ya itu salah satu. Coba ya. Oke, saya coba search dulu ya. Itu kebetulan salah satu artis yang ya saya simulasikan lah, kira-kira kalau kita smile design bisa seperti apa ya. Oke, kita coba cek dulu. Nah ini saya tuh sempat nyari-nyari kan, ya sering lihat lah ya, mungkin teman-teman juga udah sering lihat YouTube-nya KKY ya. Nah ini saya agak kesulitan mencari kalau fotonya KKI yang senyumnya kelihatan jelas. Nah ini salah satu foto yang bisa saya temukan, senyumnya kelihatan jelas nih. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman merhatiin juga, kalau misalnya browsing KKI ini kebanyakan foto-fotonya itu dia kayak menahan senyumnya sebenarnya. Kalau di foto ya, cuma kalau video kan itu dinamis sekali ya. Jadi tetap aja mungkin masih kelihatan. Nah ini satu foto yang kelihatan, ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita analisis. Ya sebelum ke desain mungkin kita bisa analisis sedikit ya. Nah jadi kalau dilihat di foto KKI ini, pada saat dia senyum ini ada saat dia ketawa sebagian besar itu gusinya kelihatan ya. Nah ini kalau istilahnya, kalau di kedokteran gigi itu namanya gummy smile ya. Kalau di bahasa Indonesia tuh mungkin apa ya, nyengir kuda ya kali ya. Karena kalau kuda nyengir itu kebanyakan gusinya yang kelihatan, bukan giginya. Nah, iya, itu mungkin yang namanya nyengir kuda. Nah jadi ya ini saya tidak bermaksud, sama sekali tidak ada bermaksud menjelekkan atau maksudnya menjatuhkan sosok KKI. Tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan ini, pertama kalau dari segi estetis dia ada tadi problem gummy smile ya. Pilihan untuk menghilangkan gummy smile tuh banyak sekali ya, dan itu mungkin bisa jadi satu bahasan tersendiri. Nah, yang pertama ada problem gummy smile. Yang kedua, kalau teman-teman sadar dari foto ini, itu gigi yang bagian tengah dari sini kelihatan sekali lebih maju ya. Selain gigi depan rahang atasnya maju, kita bisa lihat gigi rahang bawahnya itu kelihatan ya, 4 gigi itu teman, 4 gigi depan rahang bawahnya itu seperti lebih tinggi dia. Nah ini kalau hanya dari foto ini ya, saya punya kecurigaan waktu pertumbuhan gigi KKI, mungkin waktu KKI dulu masih kecil nih, saat gigi tetapnya baru tumbuh, mungkin kira-kira umur 8 atau 9 tahun, ini mungkin ada oral habit. Ya kalau lihat dari posisi gigi ini, itu bisa jadi
ada thumb sucking. Thumb sucking itu apa ya, ngisep jempol ya, atau mungkin fase ngedotnya agak lama. Nah, jadi itu kelihatan sekali ada jarak yang jauh antara gigi rahang bawah dengan gigi rahang atas. Ya, ini juga mungkin bisa didiskusikan dengan bagian ortodontis nih. Ya, spesialisasi ortodonsia. Nah, itu juga desain ini ya, kalaupun nanti simulasi senyum yang akan saya bikin, ini pasti melibatkan juga bantuan dari spesialis ortodonsia. Oke, nah ini desain yang saya bikin mempertimbangkan perubahan yang tidak terlalu perubahan yang seminimal mungkin untuk KKI sih. Nah ini, ya. Jadi sementara di desain saya ini tidak memperbaiki gamis smile terlalu banyak, ya, tapi saya istilahnya ya menyarankan nih, kayaknya bagus sekali kalau sebelum kita misalnya ngubah bentuk gigi, susunan gigi yang tadi tidak beraturan itu diperbaiki dulu ya dengan bantuan ortodontis misalnya. Nah, dengan mengubah susunan giginya aja nih tanpa bentuk yang terlalu banyak aja, mungkin perubahan sudah banyak nih. Ya kalau kayak gini kan kita coba lihat ya dari before sama after. Ya. Hasilnya udah perbedaannya udah banyak sekali kan. Ada efek ini juga sih. Kalau misalnya gigi itu ya istilahnya maju ya, protrusif, terutama dominans di gigi depan, itu orang itu cenderung kelihatan jadi lebih anak-anak. Ya. Itulah kenapa mama-mama zaman sekarang mungkin suka gigi kelinci. Karena dominans gigi depan itu membuat orang kelihatan lebih muda. Iya, jadi kita bisa membuat itu misalnya dominans. Istilah dominans itu kita dominan di dua gigi depan, ya bisa 2 bisa 4 gigi depan rahang atas. Itu ada efek kelihatan seperti lebih muda. Karena cenderung gigi anak-anak itu pada saat dia baru tumbuh, kan gigi depan dulu yang tumbuh tuh depan. Iya, jadi kelihatannya lebih efeknya lebih muda gitu. Nah, kalau untuk KKI sendiri, ini jadi kelihatannya seperti anak-anak gitu. Kalau kita perbaiki senyumnya jadi semua gigi itu rata nih, ya itu sebenarnya membuat dia sedikit kelihatan lebih dewasa sih kalau menurut saya pribadi. Gitu. Ya jadi banyak sekali yang kita dengan mengubah susunan gigi aja, selain bentuk nih ya. Anggap aja bentuk belum kita ubah sama sekali, dengan susunan gigi lebih rapih, itu perubahan terhadap wajahnya juga bisa banyak sih.